Halo, selamat siang teman-teman, selamat siang Pak. Apa kabar? Semoga baik semua ya. Ngomong, udah pada makan belum? Kalau saya sih udah makan. Tadi makan pakai ayam. Mau ngomong soal ayam. Ayam itu kukuruyuk pagi-pagi. Kalau saya siang-siang begini minum kopi. Wahai warga 602 dan Bapak Mariadi yang saya sayangi dan saya cintai, izinkan kami untuk memulai presentasi. Hihaha, luncur. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Kami kelompok 9. Ada 4 orang anggota, yaitu yang pertama Agung Paulinton, yang kedua Andro Rivaldi, yang ketiga Dewi Nita Vesina, yang keempat Suryo Aksan Baihaki. Selanjutnya, secara garis besar, untuk presentasi kali ini kita akan membahas 4 bagian besar, yaitu yang pertama kita akan membahas ruang lingkup pengelolaan utang. Yang kedua kita akan membahas tentang siklus pengelolaan utang, risiko, dan biaya utang pemerintah pusat. Yang ketiga kita akan membahas tentang pengendalian dan risiko. Yang keempat membahas tentang keterkaitan dengan modul lain. Untuk topik bahasan yang pertama tentang ruang lingkup pengelolaan utang. Di sini dapat kita lihat dasar hukum yang mendasari tentang pengelolaan utang itu sendiri. Ada berbagai jenis, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, PP Nomor 23 Tahun 2003, PP Nomor 54 Tahun 2008, PP Nomor 10 Tahun 2011, dan PP Nomor 82 Tahun 2015. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pembiayaan APBN itu? Utang negara untuk pembiayaan defisit APBN adalah konsekuensi dari belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara. Kebijakan belanja yang ekspansif dilakukan dengan memprioritaskan belanja produktif pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Besarnya belanja pemerintah ini untuk memberikan stimulus bagi perekonomian dan masih belum dapat terpenuhi seluruhnya dari penerimaan negara, itu berupa dari sektor perpajakan, bea cukai, PNBP, dan hibah. Konsekuensi dari selisih kurang antara pendapatan dan belanja negara adalah defisit APBN. Adapun tujuan pembiayaan itu ada 3. Yang pertama, menjaga momentum dan menghindari opportunity loss. Yang kedua, memberikan legacy atau warisan aset yang baik untuk generasi selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk mengembangkan pasar keuangan. Untuk bahasan selanjutnya kita membahas tentang jenis utang pemerintah. Jenis utang pemerintah pusat secara umum dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu pinjaman dan surat berharga negara. Pinjaman ini sendiri dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri.
Di sisi lain, surat berharga negara dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu SUN dan SBSN. Untuk pengelompokan selanjutnya dapat kita lihat pada bagian berikut. Ada banyak ya. Untuk menghemat waktu mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan di sesi tanya jawab selanjutnya. Untuk topik bahasan yang kedua, kita akan membahas tentang siklus pengelolaan utang, risiko, dan biaya utang pemerintah pusat. Sistem informasi pengelolaan utang, infrastruktur pendukung transaksi utang. Integrated Financial Management Information System atau yang disingkat dengan IFMIS, yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia saat ini dikenal dengan SPAN. Karena kompleksitas dan kekhususannya, modul utang yang telah dikelola dengan DMFAS atau Debt Management and Financial Analysis System tidak tergabung sebagai modul dalam SPAN. Selain DMFAS, transaksi utang, terutama sekuritas, ditunjang dan didukung dengan berbagai aplikasi dan subsistem di luar SPAN, antara lain. Yang pertama itu DDS, Decision Support System. Yang kedua BI atau BI Priceless Security Settlement System. Ketiga BI RTGS, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, SASPEM, MOFID, Ministry of Financial Dealing System, bukan COVID, MOFID. Selanjutnya many to many. Selanjutnya staple bond, selanjutnya dealing room, selanjutnya Bloomberg, selanjutnya Reuters. DMFAS, Debt Management and Financial Analysis System. Pengenalan, fungsi, dan penggunaan DMFAS di Indonesia. DMFAS adalah sistem pengelolaan utang berbasis komputer yang dikembangkan oleh UNTAD, yang digunakan untuk menjalankan tugas operasional, memenuhi kebutuhan analisis dan statistik atas pengelolaan utang dan perencanaan keuangan eksternal. DMFAS dapat digunakan oleh negara anggota United Nations dan di Indonesia sendiri. DMFAS diakses dan digunakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan PT SME sesuai dengan kebutuhan dan level wewenangnya. Pengguna utama DMFAS untuk kepentingan manajerial adalah Kementerian Keuangan, yaitu pada Direktorat DJPPR. Selanjutnya kita membahas tentang subsistem DMFAS di Indonesia. DMFAS di Indonesia dibagi ada dua ini ya, DMFAS UNTAD dan DMFAS Interface. Yang pertama DMFAS UNTAD sebagai aplikasi dan basis data utama atau core system di DJPPR. Fungsinya adalah untuk mengadministrasikan yang pertama data pinjaman dan hibah, yang kedua surat berharga negara, yang ketiga penjaminan pemerintah. Selanjutnya DMFAS Interface, aplikasi yang berperan sebagai penghubung antara DMFAS dan sistem pendukung yang menunjang kebutuhan spesifik operasional pengelolaan pembiayaan dan risiko. DMFAS Interface terdiri dari yang pertama modul aplikasi administrasi SBN, dan yang kedua modul aplikasi course. Selanjutnya untuk program DMFAS menyediakan fungsi asistensi
atas dua arus aktivitas pengelolaan utang, yakni downstream and upstream. Ada 4 bagian besar, yaitu yang pertama maintenance database, yang kedua operasional utang, yang ketiga pengendalian dan pengawasan dan pelaporan, yang keempat analisis dua arus aktivitas pengelolaan utang, modul aplikasi course. Selanjutnya untuk program DMFS menyediakan fungsi asistensi atas dua arus aktivitas pengelolaan utang, yakni downstream and upstream. Ada 4 bagian besar, yaitu yang pertama maintenance database, yang kedua operasional utang, yang ketiga pengendalian dan pengawasan dan pelaporan, yang keempat analisis sustainability dari utang. Untuk maintenance database ini untuk fungsi perekaman di bagian administrasi berisi menu referensi, course, interest, kreditor, debitor, dan lain-lain. Operasional utang ada statistik utang dan analisis dasar, validasi data utang. Untuk pengendalian dan pengawasan dan pelaporan terdiri dari konsistensi antara data untuk instrumen utang dan laporan komprehensif pengelolaan utang internal dan eksternal. Untuk analisis sustainability dari utang itu menghitung nilai proyeksi berdasarkan outstanding dan total komitmen sekarang dari kewajiban masa depan ditambah decision making. Selanjutnya, pengelolaan utang dapat melakukan analisis makroekonomi dan keseimbangan pembayaran. Selanjutnya kita akan membahas hubungan DMFS dengan siklus pengelolaan utang, risiko, dan biaya utang. Dalam hubungannya dengan siklus pengelolaan utang, risiko, dan biaya utang, DMFS memiliki peranan, yakni menyediakan aplikasi dan modul-modul yang memadai untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam pengelolaan utang. Adapun hubungan tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut ya. Ya, dari atas ke bawah, selanjutnya ke kanan, seperti alur yang ditunjukkan pada tanda panah berikut. Dimulai dari loan negotiation, signature of agreement, selanjutnya contract information and loan terms, selanjutnya real drawing, selanjutnya payment principal and interest, selanjutnya reporting on the country debt, selanjutnya debt strategy. Modul-modul dalam DMFS. Modul-modul tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, modul administration. Modul administration ini banyak digunakan dalam fungsi perekaman. Terdapat berbagai jenis utang yang dapat direkam pada DMFS, antara lain pertama loans, yang kedua bonds, yang ketiga grants, yang keempat projects, yang kelima online loans atau pinjaman yang diterus pinjamkan. Selanjutnya ada modul mobilization. Modul ini digunakan dalam fungsi operasi untuk mencatat transaksi-transaksi penarikan yang muncul dari tiap pinjaman. Pembiayaan yang berasal dari obligasi tidak banyak memanfaatkan fitur ini, karena tidak ada disbursement selama umur obligasi. Selanjutnya ada modul reports. Modul ini digunakan untuk fungsi pelaporan. Laporan yang dihasilkan oleh DMFS dapat bersifat operasional maupun analitis.
Laporan-laporan yang dihasilkan dapat juga digunakan untuk fungsi pengendalian dan pemantauan. Selanjutnya adalah modul Dev Service. Modul ini juga bagian dari fungsi operasi yang dimungkinkan pada DMFAST yang terutama digunakan saat pembayaran. Dan yang terakhir itu ada modul analisis. Modul ini mendukung fungsi analisis sebagai bahan untuk menyusun strategi dan portofolio utang pemerintah. Analisis yang dihasilkan termasuk tren belanja, pembayaran pokok dan bunga, rasio dari sisi utang dari sisi mata uang, tingkat maturitas, dan tren suku bunga. Modul ini banyak digunakan oleh bagian middle office, yakni Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan. Selain dari middle office, front office juga menggunakan informasi yang dihasilkan untuk pricing. Selanjutnya kita akan membahas tentang penataan data referensi. Untuk penataan data referensi ini dimulai dari loan agreement, selanjutnya ada register number, amortization, exchange rate, dan yang terakhir itu ada variable interest rate. Dari gambar ini dapat kita lihat siklusnya itu dari kiri ya, dari yang kelima hal tadi masuk ke DEAS ini, terus kemudian ditransfer ke yang ini yang warna hijau, basic data, register, approval, entry, loan and tranche, information sheet, dan yang terakhir itu amortization table atau schedule, kemudian ditransfer ke DMFAST. Saya rasa begitu yang dapat disampaikan atau dijelaskan dari gambar berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan modul DMFAST dan IFMIS dalam proses bisnis pengelolaan utang. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, terutama APBN di Indonesia, pembiayaan melalui utang menjadi bagian integral yang penting untuk dikelola secara akuntabel. Kebijakan defisit APBN dengan nilai yang cukup besar memunculkan kebutuhan data yang tidak hanya sebagai bahan evaluasi, tapi mampu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Saat ini, sebagaimana kita ketahui, SPAN telah diterapkan sebagai sebuah sistem tunggal yang terintegrasi untuk mengelola keuangan negara, mulai dari perencanaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Akan tetapi, DMFAST itu sendiri telah digunakan sejak tahun 1989 dan sistemnya begitu komprehensif untuk tiba-tiba diubah atau diintegrasikan fungsinya secara total dengan SPAN. Selain berbiaya besar, hal tersebut juga tidak efektif karena DMFAST telah mampu menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan dalam pengelolaan utang. Pada dasarnya, proses bisnis pengelolaan utang secara umum terdiri dari 6 tahapan, yaitu pengadaan, settlement, perekaman, penarikan, pembayaran, dan pelaporan. Dalam setiap tahapannya, terdapat sistem informasi yang terlibat dalam penatausahaan informasinya, sebagaimana disajikan dalam slide berikut ini. Selanjutnya adalah hubungan DMFAST dan IFMIS dalam proses penerimaan dan penarikan pinjaman dan hibah. Pinjaman dan hibah luar negeri secara karakteristik proses bisnis hampir serupa. Perbedaan utamanya adalah bahwa tidak ada kewajiban pembayaran kembali dalam hibah. Hibah itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni hibah terencana dan hibah langsung kepada institusi. Dari sisi pengaturan kerangka hukum, tahapan dalam pelaksanaan hibah terencana hampir sama dengan pinjaman. Dalam proses bisnis umum pinjaman atau hibah luar negeri, terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan, pengadaan, disbursement, dan pembayaran. Pada tahapan pertama, yaitu perencanaan, di mana terdiri dari pengusulan, Blue Book, Commitment Lender, Green Book,
dan penyiapan readiness kriteria. Bisa dikatakan, dalam proses perencanaan ini lebih banyak terkait dengan dokumentasi administratif dan negosiasi. Lalu yang kedua adalah pengadaan yang terdiri dari pengusulan negosiasi, loan agreement, pemenuhan, condition precedent, dan loan efektif. Dalam pengadaan ini, melibatkan proses settlement, di mana kewajiban utang pemerintah dan biaya terkait harus dicatat. Lalu yang ketiga adalah disbursement, yaitu terdiri dari availability atau grace period. Selanjutnya adalah pembayaran, yang terdiri dari repayment period dan terminate full pay, di mana terkait dengan pengeluaran kas negara. Selanjutnya adalah tata cara penarikan pinjaman. Setelah loan atau grant efektif, kementerian lembaga dapat melakukan penarikan dana atau yang dikenal dengan istilah disbursement atau withdrawal. Penarikan dana ini dapat dilakukan dengan 5 metode, yaitu yang pertama adalah melalui transfer langsung ke rekening kas umum negara. Yang kedua, melalui pembayaran langsung. Yang ketiga, melalui rekening khusus. Yang keempat, melalui letter of credit. Yang kelima, melalui pembiayaan pendahuluan. Secara umum, tidak banyak perbedaan antara tiap-tiap metode dengan interaksinya dalam aplikasi. Perbedaan antar metode penarikan ada pada dokumen-dokumen dan urutan proses, dan dalam beberapa kejadian subjek penerima dananya. Penarikan pinjaman atau hibah luar negeri ditata usahakan dalam aplikasi DMFAS melalui modul mobilization. Dokumen sumber yang menjadi rujukan perekaman di DMFAS adalah Notice of Disbursement atau NOD dan Withdrawal Application. Selanjutnya adalah mekanisme penerbitan instrumen utang. Mekanisme penerbitan utang secara garis besar terdiri dari dua cara. Yang pertama melalui pasar perdana dan yang kedua melalui pasar sekunder. Sebenarnya terdapat beberapa metode yang dapat digunakan pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan melalui instrumen utang. Obligasi negara dapat dilakukan melalui lelang dan non-lelang pada transaksi perdana, dan melalui transaksi di pasar sekunder itu menggunakan buyback atau debt switch. Transaksi di pasar perdana melalui metode non-lelang dapat dilakukan dengan cara private placement atau book building. Private placement adalah penerbitan dan penjualan SBN yang dilakukan oleh pemerintah kepada investor dengan ketentuan dan persyaratan SBN sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan book building adalah kegiatan penjualan SBN di pasar perdana melalui agen penjual, di mana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. Atas penjualan melalui ISBN, agen penjual adalah mitra distribusi. Gambaran lebih jelasnya adalah dalam slide berikut. Berikutnya adalah hubungan DMFAS dan IFMIS dalam proses pembayaran kembali pinjaman luar negeri atau utang. Perbedaan utama pada pinjaman dan hibah adalah tidak adanya pembayaran kembali pada hibah, sehingga proses penatausahaan hibah terhenti setelah adanya penarikan dan pelaporan. Atas pinjaman luar negeri, dilakukan pembayaran kembali sama seperti untuk utang yang berasal dari obligasi negara. Proses pembayaran pada dasarnya dimulai ketika terdapat tagihan, yang dalam pinjaman biasanya berbentuk dokumen Notice of Payment atau NOP. Berdasarkan NOP tersebut, DJPPR akan memproses pembayaran melalui dari pembuatan SPP hingga SP2D. Sama seperti transaksi pengeluaran negara lainnya, penerbitan SP2D untuk pembayaran belanja utang dan bunga utang tetap menggunakan SPAN khusus BA 999.01, pengelolaan utang pemerintah, dan BA 999.02, pengelolaan hibah, termasuk ke dalam 2 BA yang hanya difasilitasi dalam SPAN dan bukan sakti. Interaksi antar modul dalam proses bisnis pembayaran utang dapat dilihat sebagai berikut. DMFAS telah secara otomatis menghasilkan schedule pembayaran utang. Akan tetapi, tidak terdapat notifikasi dari aplikasi yang menampilkan jadwal pembayaran setiap harinya.
Untuk menghubungkan daftar pembayaran dari DM-Fast dengan pembayaran melalui SPAN, terdapat sistem embarkasi yang digunakan sebagai penghubung, yakni SASPEM. SASPEM menjadi aplikasi yang secara otomatis menampilkan jadwal pembayaran dalam suatu periode dan menampilkannya sebagai bentuk notifikasi pada interface-nya. Ketika NOP diterima dari lender, rencana pembayaran dan tagihan mulai dari nominal, mata uang, dan data lain direkam pada modul Debt Service. Dari modul ini dihasilkan nomor payment yang secara otomatis menjadi nomor SPM pada SASPEM. Dokumen pembayaran tagihan yang terdiri dari lampiran SPM, surat pernyataan ringkasan penggunaan dana, disertai dengan ADK dari SASPEM adalah output dari sistem embarkasi tersebut. ADK tersebut kemudian diunggah ke SPAN untuk diproses SPP dan SPM pada modul pembayaran. Data-data terkait supplier dalam hal ini lender atau investor telah direkam sebelumnya pada modul komitmen. SPP dan SPM ini kemudian diproses SP2D-nya oleh KPPN. Munculnya pembebanan chart of account di SPAN menjadi input pada modul General Ledger. Berbeda dengan pelaporan pada SPAN, pembayaran akan secara otomatis mengupdate pada report DM-Fast ketika nomor payment telah dihasilkan dari modul Debt Service. Karena sistem tidak terhubung secara langsung, pada periode tertentu dilakukan rekonsiliasi atas pelaporan versi DM-Fast, data SPAN, dan data Bank Indonesia. Jadi, apa keterkaitan antara DMFAS dan SASPEM? DMFAS dan SASPEM saling terintegrasi, namun tidak dalam satu database. Terintegrasi maksudnya DMFAS dan SASPEM saling terkoneksi, bisa melakukan pertukaran data satu sama lain, walaupun tidak dalam satu database. Dalam penerbitan SPM pelunasan cicilan pokok dan keseluruhan pokok utang pemerintah dari sumber pinjaman, user login ke aplikasi interface menggunakan user ID dan password yang bersifat rahasia tiap user. Setelah masuk, kemudian memilih aplikasi SASPEM. Ketika pemerintah akan melakukan pembayaran utang yang bersumber dari pinjaman luar negeri, DJPPR menggunakan aplikasi DMFAS yang dibantu oleh interface yang dibuat oleh bagian TI dari DJPPR bernama SASPEM. Aplikasi ini tugas utamanya adalah membuat surat perintah membayar yang kemudian ADK SPM akan dikirim ke modul SPAN untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana atau yang sering disebut dengan SP2D. Berikut ini merupakan gambaran dari DFD konteks penyelesaian utang berupa pinjaman. Dan ini merupakan DFD level 0, proses penyelesaian pinjaman pemerintah melalui aplikasi SASPEM. Bagaimanakah proses penerbitan SPM pada aplikasi SASPEM? Fungsi aplikasi SASPEM itu sendiri adalah sebagai aplikasi yang menjembatani antara aplikasi DMFAS dan SPAN, khususnya terhadap pengajuan, penerbitan, administrasi SPM. Berikut ini adalah proses penerbitan SPM. Dimulai dari tahapan pertama, yakni menginput jadwal pembayaran atas utang pada menu SPM. Tahapan kedua, menginput detail transaksi pembayaran utang. Tahapan ketiga, menyimpan detail transaksi dan mengecek SPM yang telah dibuat di submenu daftar SPM. Tahapan keempat, memilih SPM yang akan dicetak sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan. Dan tahapan kelima, setelah dicetak dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, bawa SPM ke KPPN untuk diproses. Maka akan terjadi updating ke database SPAN dan status utang akan terupdate secara otomatis.
Nah, di sini kita akan menampilkan bagaimana tampilan aplikasi Saspom. Yang pertama merupakan menu awal dan pembuatan SPM di aplikasi Saspom. Bisa kita lihat di sini ditampilkan di antaranya tahun anggaran, nomor SPM, tanggal SPM, tanggal jatuh tempo, tanggal valuta, tanggal kirim APTKP, dan tanggal terima ST, serta diberikan detail uraian dan verbal. Kedua merupakan tampilan menu jadwal pembayaran utang. Di sini bisa kita filter melalui tipe SPM sehingga bisa diketahui berapa pokok hutang, bunga utang, dan biaya utang. Yang ketiga merupakan tampilan menu daftar SPM. Di sini bisa dilihat beberapa keterangan diantaranya nomor batch, nomor SPM, jenis instrumen, jenis bayar, tanggal SPM, tanggal value, mata uang, jumlah bayar, dan creditor name. Bagian keempat bisa dilihat tampilan menu cetak dan tampilan SPM. Di sini terdapat pilihan cetak SPM dan batal cetak. Kemudian di sebelah kanan merupakan contoh tampilan SPM yang telah dicetak. Nah, ini merupakan contoh SP2D dan SPM dari pembayaran pokok dan bunga utang. Selanjutnya adalah bukti pembayaran. Bukti pembayaran terdiri dari 3 dokumen, yaitu Notice of Amount Due, Detail of Account Voucher, dan Summary Statement of Account. Nah, lalu secara singkat, apakah hubungan antara DMFAS, Saspem, dan SPAN? Secara singkat, hubungan dari ketiga aplikasi tersebut ada di gambar berikut ini, yaitu DMFAS menampilkan notifikasi utang yang akan jatuh tempo. Lalu operator Saspem membuat SPM atas notifikasi dari operator DMFAS. SPM yang diajukan dan diterima oleh KPPN. Lalu SP2D akan diinput pada aplikasi SPAN yang selanjutnya merespon terhadap status utang pada DMFAS melalui Saspem. Materi selanjutnya adalah pengendalian dan resiko. Pada dasarnya, resiko itu dikelola dan dikontrol, bukan untuk dihindari. Nah, lalu apa saja resiko dalam pengelolaan utang ini? Pertama, adanya gangguan teknis operasional pada aplikasi sistem pembayaran utang, yaitu DMFAS, Saspem, dan sistem BI. Lalu adanya perubahan alamat atau tujuan pembayaran yang diakibatkan oleh amandemen atau assignment pinjaman. Lalu ada perbedaan hari libur antara Indonesia dengan domisili lender yang menyebabkan selisih jadwal dan jumlah pembayaran. Adanya dokumen tagihan yang tidak terjadwal atau belum atau terlambat yang menyebabkan perbedaan detail pembayaran berbeda dengan data yang ada di database. Berikut ini adalah manajemen atau risk control. Yang pertama adalah early warning. Penggunaan early warning pada alat kontrol pembayaran konfirmasi utang outstanding kepada lender secara berkala. Lalu database up to date, melakukan pengecekan serta updating database terkait utang secara berkala demi menghindari mismatch terkait penjadwalan dan pembayaran utang. Lalu ada government coordination, senantiasa bersinergi serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini adalah DJPB dan Bank Indonesia terkait
kewajiban dan rekonsiliasi data antara pemerintah dan lender. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul lain. Modul utang terkait dengan 3 modul lainnya. Yang pertama adalah modul komitmen. Modul komitmen berfungsi untuk membuat komitmen dengan pihak ketiga atau pihak terkait komitmen. Komitmen ini tidak selamanya dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga, tapi juga dapat dilakukan dengan berutang, sehingga berkaitan dengan modul utang. Lalu modul pembayaran. Modul pembayaran digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak terkait atau pihak yang menerima pembayaran dari pemerintah. Utang merupakan dana yang dipinjamkan kepada negara untuk membiayai operasionalnya. Utang tentunya mempunyai jatuh tempo dan harus dibayar. Maka dari itu, modul pembayaran terkait dengan pembayaran guna melunasi utang yang dimiliki pemerintah. Modul GL dan pelaporan berguna untuk membuat laporan dan menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah selama periode itu. Semua hal terkait anggaran harus dilaporkan, termasuk utang yang dimiliki pemerintah, untuk mengetahui berapa besar utang pemerintah dan sebagai dasar pembayaran utang di periode berikutnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dan saran. Utang merupakan bagian integral dari pengelolaan APBN seiring kebijakan defisit yang diambil pemerintah. Aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan utang negara adalah DMFAS yang telah digunakan sejak 1989 yang dikembangkan oleh lembaga PBB yakni UNCTAD. Dalam hal menunjang pengelolaan utang negara, aplikasi DMFAS telah dibekali dengan modul-modul operasional antara lain modul Administration, Mobilization, Debt Service, Report, and Analysis. Terkait pengelolaan utang, khususnya untuk keperluan administrasi, aplikasi DMFAS dibantu dengan aplikasi SASPEM untuk kebutuhan sinkronisasi dengan aplikasi SPAN DJPB. It's not about you, it's not about me, it's not about us. It's about others. It's about people. Sri Mulyani Indrawati. That's the end of the presentation. Thank you for your attention.